Preview. Itu baru salat sunnah sebelum subuh, apalagi salat subuhnya. Karena itu jangan tinggalkan salat sunat fajar. Lalu bagaimana salat sunat fajar itu bersama dengan tahiyatul masjid yang waktu iqamah tinggal 2 menit lagi. Apalagi kalau masjidnya punya jam yang menunjukkan bahwa ketika kita masuk di masjid tinggal 2 menit, yang kedua menit tinggal 2 rakaat yang bisa kita lakukan. Upah ya 4 rakaat, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat salat fajar, insyaallah ngajur lesi pamotore. Maka tinggal 2 menit. Maka mana yang didahulukan? Kalau seperti itu maka dahulukanlah salat sunat fajar. Kalau orang ini adalah orang yang tidak sering terlambat, hanya kebetulan kapan tiba-tiba berkembang motorokna atau ada hal yang menyebabkan dia terlambat sehingga tidak melakukan tahiyatul masjid, maka Allah pun akan memberikan pahala tahiyatul masjid kepadanya hanya dengan melaksanakan salat fajar. Ini dari itu terlambat metode tidak ada lolongan. Sama dengan orang yang selalu hadir salat berjamaah, ternyata ada malaikat yang mencatat nama kita bahwa datanglah muktamir. Ya, itu dicatat. Datang malaikat catat. Tapi suatu ketika orang tersebut tidak berangkat sholat berjamaah karena sakit. Malah ada yang ngajak ke makbir jamaah. Ternyata dalam riwayat itu dikatakan malaikat tetap mencatat dia hadir sholat berjamaah karena dia tidak hadir sholat berjamaah hanya karena sakit. Itulah kemuliaannya. Apalagi nanti masuk ke bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan. Apalagi bunga apalagi. Nah iya pakai sia sunnah dinilai sebagai pahala wajib. Batin Allah Taala memiliki palabir. Pahala wajib yang dilakukan disamakan dengan 70 pahala wajib di luar Ramadan. Bahkan Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Di mana itu bulan Ramadan? Sehingga hadis Nabi SAW nanti akan ada golongan yang dirindukan oleh surga. Surga mudah ini. Bagaimana kalau orang rindu Nabi Adam 350 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun baru ketemu dengan istrinya muda milada. Maka hari kemudian dapat kalau dia putih sama karmagi resmi udani. Ya. Begitulah rindulah surga kepada mereka siapa tali Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Makanya nanti insyaallah anggota baik kesubuhan di samping menghantamkan Al-Quran 30 juz juga sekali-kali membaca terjemahannya Al-Quran secara keseluruhan. Karena program kita itu sering baca Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30 hatam, lanjut lagi. Sementara ada sebagian kecil umat Islam yang sudah di samping menghantamkan Al-Qurannya juga menghantamkan terjemahannya Al-Quran. Nah, bagus juga diprogramkan itu. Pahala membaca Al-Quran di luar Ramadan 1 huruf 1 kebaikan. Di dalam Ramadan ditambah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau ada program bahwa setelah sholat subuh mendengar ceramah saya akan duduk membaca Al-Quran 2 juz 3 juz napa usale onronge. Namun ni gamangon di joka sidang pena jembatan pero ni teko kampung-kampung ina ramalku marwatu yang jembatan. Seolah-olah jembatan juga ikut gembira ketika Ramadan menjadi tempat nongkrong. Boleh kampus sawali sinuntur di tengah makun rennya burane awe ulut kuda mengaji. Insyaallah baik kesubuhan dega mapak Ramadan toh. Amin. Ya boleh bongka jikit nanti kita pakai. Tapi ternyata sama. Iya, karena juga harus hati-hati menilai orang ini. Itu kan jikit belum tentu orangnya yang pakai. Ini kan bisa kita sampian yang anggota yang kemarin pakai itu mudah saja. Ya, sama saja ketika ada salah seorang jamaah umrah, ternyata dari anggota baik tersebut, wah dia pakai jikitnya di Masjid Nabawi, lalu dia pakai di dekat Ka'bah, dia foto itu kan luar biasa.
Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, membaca Al-Quran maka akan dirindukan oleh surga. Itu sebabnya Nabi sehat. Nabi usia 62 tahun. Hanya 2 kali sakit. Sakitnya pun demam ketika menjelang wafat, yang kedua ketika beliau menghadapi perang sehingga terkena bebatuan. Kenapa Nabi sehat? Itu rahasianya 4. 1, karena Nabi selalu baca Al-Quran. Jadi dengan waktu 5 ngaji tahu sehat itu, minimal sehat hatinya. Makanya dia nama regali jampi-jampi alewi nasabah Al-Quran. Maka timbullah istilah namanya ruqyah. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Yang menarik kehususan jampi-jampi namanya ruqyah syirkiyah. Apa bedanya? Toman jampi dan sempaja. Yang kedua, ia nak pakai jampi tanya Al-Quran, jampi-jampi ohi. Yang ketiga, setelah dia jampi-jampi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya kosong matu ajaran nende ko yang mau pakai matu sampai ko manu bolong. Apa mula buluna nanti mata nama boloman, teka teruntuk. Tapi kalau syariah, maka tentu yang dipakai adalah Al-Quran. Maka sumbernya adalah Al-Quran. Yang jampi-jampi pun insya Allah mereka rajin sholat, lalu mereka hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebabnya sebelum masuk Ramadan mesti pertama dari pancingin latih ya harus benci-benci mak bali bola ajang-ajangan mati sebelum tarawih. Kan itu kasih benci kita. Tapi biasa kita minta kasih benci mak bali bola. Lagi mono. Aku tempe. Nah, itu sebelum ada batangan. Lain persoalannya yang susah itu tiga udah mulai. Tapi siapa yang memulainya, dia yang mendapatkan rahmat dari Allah walaupun susah. Ya, apalagi kalau sudah bertahun-tahun dengan saudara dan kesuwana, mana pun tidak pernah motos hidup dengan tiba-tiba masuk Ramadan ini yo kebola kira nih bola sisa. Kamu ya, kalian tahu benci. Kalian tahu biasa malah aneh dan kami cecek ini kira bola sisa. Ya, yang saat itu pancing. Ini makan kede musita. Sita lah tuh kan. Apa yang dipanas saya kede musita, musita. Dia musita koyang mani, dia macam ni kematan dan arah ni. Ada apa kena? Nah, itu saling memaafkan, hati yang bersih. Itu sebabnya kenapa Nabi SAW di bedah dadanya, lalu dibersihkan hatinya dengan air zam-zam, karena dia akan melewati lapisan langit. Dan tidak bisa melewati lapisan itu kecuali hati yang bersih. Maka orang-orang yang khusus sholatnya mereka yang hatinya bersih. Makanya ahli tasawuf mengatakan bagaimana mungkin, termasuk pakaian yang kita pakai mesti halal, namun rodena baru yang pakai halal itu. Karena bagaimana mungkin Allah menerima ibadah sholatmu kalau energi yang kau pakai sholat bersumber dari sesuatu yang haram, pakaian yang kau pakai sholat bersumber dari sesuatu yang haram. Karena itu akan berat terangkat ke langit sehingga tidak bisa menembus lapisan itu. Hati yang bersih. Yang kedua, sebelum masuk Ramadan, mulai pancinya mesti dipancingi ATKM. Iya rumah biasa apa dua dengan Allah Taala, alimana ya? Ingin perjalanan malah jadi. Ingin dirontek bocok-bocok nak bola nak abian mana nak bocok-bocok. Tapi aja mau abian bocok. Mana katuru konang. Ini menarik ke bocok-bocok abian mana nih? Asal-asal ni apa doang-doangnya, masor-sorongnya abian mana nih ron? Nak tamar lah. Karena semua amalan ketika orang menjadi musyrik layak bapak amal marutum mana romalah. Marutum. Makanya akidah itu perlu diperbaiki. Bapak dan Ibu, jangankan kita orang yang berangkat haji dan umrah saja sampai di padang Arafah masih banyak yang musyrik. Mintanya ke batu bukan kepada Allah, menghadapnya ke batu bukan menghadap ke kiblat, menulis nama di padang Arafah. Indokullah lamendo. Ngapain kita tanda misalnya? Ya, tanda hati, apa nak tarifan? Maka dia nama sholat tarifan. Ya. Lalu dia
berkata narindu kami asal iyo ikut kurade negara itu masyarakat. Di sana lesku Indonesia masyarakat dimana? Sedimati. Tidak ada jaminan. Itu hanya merusak akidah. Mana lagi yang bawa foto-foto, mana lagi yang ambil pasir-pasirnya, mana lagi yang berkata sesapa ustaz buah nyaman. Oke, mana buah nyaman? Jika yang narik buah nyaman yang itu 5 nyaman, insya Allah insya Allah nyaman kita ditamakai. Insya Allah. Padahal yang seni buah nyaman, oh ternyata itu buah dari Yaman. Karena Yaman kan ada rukun Yamani. Yaman dekat dari situ, maka buah itu dari Yaman. Maka dia objek buah Yaman. Nah, saya itu 5 Yaman. Ibu kotanya Yaman namanya San'a. Maka itu buah San'a. Nah, jadi yang ini kan asal buah Yaman, buah San'a. Itu 5 Yaman, itu 5 San'a nih. Nah, tu tahu buah lana, aku lamarina, aku bak merasana. Nah, tu masuk sama, aku bak benatina. Nah, sama mage paling waliu ikan cicilan. Padahal itu hanya bahasa dari buah Yaman, kemudian San'a. Buah dari Yaman yang ibu kotanya adalah San'a di bahasa Uzbekistan. Nah, itu adalah sebuah hal yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Jadi perbaiki akidah. Karena kita melihat banyak orang yang sholat, memang dia sholat, tapi hatinya berjabat kepada yang lain. Coba tanya, kalau orang-orang ditanya lebih percaya mana ulama atau dukun, dia mengatakan saya percaya ulama karena ulama adalah pewaris Nabi. Tapi ketika ditanya kalau ada masalah datang kemana, dukun atau ulama, jawabannya adalah dukun. Bercabang itu, bahkan pernah saya dapatkan ada orang, alhamdulillah Ustaz saya tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis, wih syukur ki dari Allah Ta'ala kekuatan tahajud dan niat puasa Senin Kamis. Tapi sisa mereka perhatian nasabah malah sampai kena bocor-bocor ya, warna merah, kuning dan hitam, merah, kuning dan hitam. Kok itu merah, kuning dan hitam? Saya kan mau sokok celak sokok ini. Saya lama mencari itu kenapa bisa merah, kuning, hitam. Bahkan kalau ada orang kesurupan mintanya bocor-bocor celak bocor ini. Baru saya menemukan setelah 2 tahun mencari-cari informasi, ternyata itulah warna yang disukai oleh jin. Itu adalah warna yang disukai oleh jin. Lalu berkata alih, saya mengatakan alih bocor-bocor tak? Akan hasil mengenai tahajud dan ia puasa Senin Kamis, Pak Ustaz. Upa-upanna waliyar bocor-bocor malas. Coba lihat. Berarti dia kepercayaan dia memberi sakit. Padahal tidak ada yang memberi sakit kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Maka siapa yang memberi jodoh kecuali Allah? Maka yang belum menikah aja nama Sandro. Usandro tunjukkan jodohku. Maka ada pusat namanya itu putih. Ketulu-tulu kak pusat, ketulu-tulu kak naik ulah. Maka ada pusat ini ketulu-tulu naik ulah, baru putih. Maka itu sih jadi ya pusat ketulu-tulu sih kak putih, selalu itu naik ulah. Tidak ada dasarnya juga. Nah itu akidah mesti diperbaiki. Yang ketiga adalah akhlak. Jadi hati dibersihkan, akidah dibersihkan, kemudian akhlak diperbaiki. Masuk Ramadan, maka perbanyak ibadah. Orang yang membaca Al-Quran dirindukan surga. Yang kedua, orang dirindukan surga